ada tempat di bumi yang sangat dingin sehingga bahkan udara pun bisa membeku. Menurut Anda, apakah ini berada di suatu tempat di daerah terpencil Antartika? Sama sekali bukan. Ini jauh lebih dekat dengan peradaban di timur laut Amerika Serikat. Tapi di mana tepatnya? Di iklim moderat bumi, kutub dingin mutlak alam semesta kita ini. Dan terobosan besar macam apa yang menawarkan janji kepada komunitas ilmiah dunia? Sebenarnya semuanya cukup sederhana. Faktanya adalah di sini, di negara bagian Massachusetts, di Harvard University, di mana terdapat lusinan pusat penelitian dan laboratorium. Satu kelompok penelitian fisikawan di bawah bimbingan Profesor Kang Kearney terlibat dalam sintesis molekul pada suhu kriogenik. Para ilmuwan telah mendinginkan molekul elemen potasium dan rubidium hingga hampir mencapai rekor terendah. Ini didinginkan hingga 500 miliar 5 kali 10 negatif 7 derajat Kelvin di atas nol mutlak, yaitu minus 273,15 derajat Celcius atau minus 459,67 derajat Fahrenheit. Bayangkan saja suhu dingin yang gila ini, di mana bahkan oksigen menjadi padat dan berubah menjadi kristal biru yang sangat indah. Eksperimen ini dimungkinkan berkat teknologi pendinginan laser yang dasarnya adalah efek Doppler. Awan atom terkunci dalam perangkap magnet, didinginkan hingga hampir nol mutlak menggunakan sinar laser. By the way, rekor suhu terendah mutlak yang dicapai manusia bahkan lebih rendah. Pada tahun 1995, ilmuwan Amerika Eric Cornell dan Carl Wieman mendinginkan atom hingga suhu hanya 170 miliar, yaitu 1,7 kali 10 minus 7 derajat Kelvin di atas nol mutlak. Untuk pekerjaan mereka, para ilmuwan ini dianugerahi hadiah Nobel. Jadi, apa arti praktis dari eksperimen dengan suhu beku yang sangat rendah? Seperti yang Anda ketahui, ketika suhu tubuh turun, kecepatan atom dan molekulnya melambat dan energi kinetiknya berkurang. Ketika suatu zat didinginkan hingga mendekati nol mutlak, zat tersebut berubah menjadi keadaan khusus dikenal sebagai kondensat Bose-Einstein. Begitu dalam keadaan ini, proses fisika dan kimia yang kita ketahui berubah begitu banyak sehingga menurut Albert Einstein, atom beku yang dihasilkan dapat dianggap sebagai bentuk materi baru. Misalnya, dalam ruang hampa, kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik atau 186.300 mil per detik. Tapi, kecepatan cahaya yang merambat melalui atom natrium yang didinginkan hanya sekitar 17 meter per detik atau 56 kaki per detik. Balok seperti itu dapat dengan mudah disalip mobil. Dalam percobaan yang kita gambarkan, para ilmuwan Harvard tidak hanya mendinginkan suatu zat, molekul-molekul mendingin ke suhu yang begitu rendah sehingga ini masuk ke dalam reaksi kimia antara satu sama lain yang memungkinkan fisikawan untuk melakukan pengamatan unik dari proses reaksi kimia. Dalam kondisi normal, reaksi pertukaran antara dua senyawa, kalium dan rubidium, berlangsung kurang dari 1 pikosecond atau sama dengan 10 hingga 12 detik. Pada suhu yang mendekati nol mutlak, atom-atom zat membeku sedemikian rupa sehingga waktu reaksinya membentang 1000 kali. Selama waktu ini, para ilmuwan dapat melihat bagaimana atom kalium dan rubidium pertama kali bergabung menjadi satu molekul 4 atom yang sama, dan kemudian mereka terpecah menjadi 2 senyawa terpisah. Menggunakan pulsa laser, para ilmuwan mengukur energi masing-masing partikel yang memungkinkan untuk memahami struktur kuantum mereka. Menurut ketua tim peneliti, Kang Kearney, ini merupakan terobosan besar bagi komunitas sains dunia. Kondisi serupa mungkin ada di luar angkasa di dalam lubang hitam. Ini berarti bahwa para ilmuwan sekarang memiliki teknologi yang memungkinkan mereka untuk menguji model dan hipotesis fisika kuantum. Misalnya, salah satu misteri astronomi modern yang paling menarik adalah materi gelap. Ini adalah bentuk hipotetis materi yang tidak dapat diakses oleh pengamatan manusia. Menurut beberapa laporan, hingga 1/4 dari seluruh semesta
terdiri dari materi gelap, tetapi para ilmuwan masih belum memahami apa itu. Dan pada tahun 2014, fisikawan dari Taiwan dan Spanyol menggunakan simulasi komputer menetapkan bahwa di pusat galaksi kerdil biasanya ada saja inti yang muncul sebagai akibat dari gangguan materi gelap. Hal ini juga menunjukkan bahwa halo galaksi kerdil terdiri dari kondensat Bose-Einstein. Ada kemungkinan bahwa berkat eksperimen dengan cuaca dingin yang ekstrim, para ilmuwan akan dapat memecahkan salah satu teka-teki astrofisika yang paling kompleks. Selain fisika kuantum, eksperimen pada pendinginan zat yang ekstrim ini dapat sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Misalnya, Institut Fisika Terapan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia yang juga menggunakan laser telah mendinginkan atom hingga suhu mendekati nol mutlak. Atom ultra dingin yang dihasilkan digunakan dalam pengembangan jam tangan ultra presisi yang sangat diperlukan dalam teknologi luar angkasa, navigasi, dan militer. Jelas, jam yang sangat presisi memberikan manfaat besar bagi penyedia internet utama. Penerimaan dan transmisi informasi dalam jaringan komputer besar sebisa mungkin harus sinkron. Dalam hal ini, kecepatan transfer informasi dapat ditingkatkan beberapa kali. Tetapi perangkat modern tidak selalu memungkinkan Anda untuk menyinkronkan waktu dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Demikian pula, waktu yang tepat untuk satelit sangat penting untuk sistem navigasi terkenal seperti GPS dan GLONASS. Segera dengan bantuan atom dingin akan memungkinkan untuk menempatkan pemancar korektif di seluruh dunia dan sistem navigasi akan menjadi lebih akurat. Aplikasi lain dari materi super dingin adalah instrumen presisi tinggi yang akan membantu ahli geologi menemukan mineral bawah tanah. Seperti yang Anda ketahui, percepatan gravitasi di bumi rata-rata 9,8 meter per detik persegi atau 32,15 kaki per detik persegi. Tetapi di tempat-tempat di mana deposit minyak dan gas berada di bawah permukaan, percepatan gravitasi sedikit lebih rendah. Dengan bantuan materi dingin, kita dapat menemukan generasi baru gravimeter untuk mengukur gravitasi dengan lebih baik dalam eksplorasi geologi. Tentu saja saat ini menciptakan suhu dingin di laboratorium adalah proses yang rumit dan mahal. Tetapi jika metode pembekuan atom ke suhu super dingin menjadi lebih murah dan lebih terjangkau, mungkin bermanfaat bagi para fanatik teknologi komputer modern. Terlebih, satu kemungkinan penerapan atom super dingin adalah informatika kuantum dan perangkat berbasis superkonduktivitas. Selama beberapa dekade, para ilmuwan dari berbagai negara telah mengerjakan komputer kuantum. Kecepatan komputer kuantum akan melebihi kecepatan komputer modern jutaan kali. Perangkat ini akan menggunakan algoritma kuantum khusus dan akan dapat beroperasi dengan unit khusus data qubit. Algoritma komputasi semacam ini dapat membuat pemrograman mirip dengan proses yang terjadi di otak organisme hidup. Jadi, penemuan komputer kuantum bukan hanya kesempatan untuk memainkan permainan komputer yang jauh lebih baik, tetapi juga jalan langsung menuju penciptaan kecerdasan buatan. Fitur penting lainnya dari molekul beku adalah hambatan listriknya nol. Fenomena ini dikenal sebagai superkonduktivitas. Kurangnya hambatan listrik akan memungkinkan para insinyur untuk membangun saluran listrik yang unik yang tidak akan mengalami kehilangan energi sama sekali. Ini akan menyederhanakan transmisi listrik jarak jauh. Mungkin dalam beberapa tahun, alih-alih saluran listrik besar, ini akan cukup untuk meletakkan beberapa kabel tipis di antara kota-kota dan mengirimkan listrik melalui mereka. Insinyur Jepang bahkan merancang kereta bantalan magnet khusus menggunakan magnet suhu rendah untuk membuat kereta terbang lebih cepat dan lebih ekonomis. Dan berkat fakta bahwa superkonduktor ini dapat menghentikan fluks magnet, dimungkinkan untuk membuat layar darinya yang dapat melindungi orang dan peralatan mahal dari radiasi elektromagnetik apapun. Jadi mereka ini akan dapat melindungi kita dari efek sinar kosmik dalam perjalanan ke Mars di masa depan.
Berkat eksperimen yang melibatkan rekor suhu rendah, umat manusia telah membuat satu langkah lagi menuju penemuan-penemuan besar. Kita telah menciptakan tempat di planet kita di mana suhunya lebih rendah daripada di tempat lain di alam semesta. Yang tersisa hanyalah mengembangkan kesuksesan ini sedikit dan kita dapat menemukan beberapa zat, reaksi, dan teknologi yang unik. Bagaimana menurut Anda? Berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk menjinakkan nol mutlak? Beritahu kami di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan beritahu teman Anda tentang ini dengan menekan tombol bagikan.